Silakan. Ya, silakan Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait dengan penugasan di calon guru penggerak. Itu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Pak sebagai pemimpin. Nah, apakah diberi kesempatan atau waktu Pak? Oke, boleh silakan. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesediaannya. Jadi pertanyaan saya yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kewajiban moral? Iya, jadi untuk mengidentifikasi biasanya itu muncul pada saat ada kegiatan. Ya, misalnya kalau kita lagi mengadakan kegiatan, kemudian biasanya dalam satu event tertentu itu muncul kasus itu, tapi karena kasus biasanya jarang kita temukan, walaupun memang ada, tetapi tidak seperti kasus yang lain, itu jarang muncul di keseharian kita itu. Karena biasanya sih yang ada itu kadang-kadang baik benar, kemudian ada yang salah benar, tapi kalau yang sifatnya kasusnya seperti itu tidak terlalu. Jadi identifikasinya muncul isi detail aja kalau saat tertentu aja. Berarti mungkin kalau ada event atau program-program ya, baru begitu Pak biasanya kadang-kadang ketika kita ada kegiatan di lapangan ada muncul, jadi tidak bisa diidentifikasi misalnya nanti kalau ada kegiatan ini akan muncul akan ini enggak. Baik, dan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi biasanya kalau ada kasus itu ya kita selalu berkomunikasi dengan teman-teman di sini, bisa dengan wakil siswaan atau wakil yang ada di sekolah ini, sehingga ketika muncul kasus itu kita diskusikan. Nah, kecuali ada kasus yang memang harus diselesaikan pada saat itu, walaupun biasanya kecil, artinya harus yang betul, tapi kalau selama itu masih ada jenjang waktu yang memang perlu kita diskusikan teman-teman, ya saya ada teman-temannya yang berkaitan dengan kasus yang berjalan. Ya, berarti intinya ini ditekankan pada hasil musyawarah. Iya, ya? itu lebih dominan di situ. Kalau kasusnya itu nanti kira-kira nanti mendatangkan lebih banyak bahayanya atau mungkin lebih banyak risikonya lebih tinggi, ya itu tidak bisa diputuskan saat. Jadi harus kita komunikasi dengan teman-teman yang berkaitan, sehingga nanti hasilnya itu betul-betul minimal risiko yang muncul. Oke Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkahnya itu tadi, kalau ada kasus kita telah kasusnya, kemudian setelah kita tahu kasusnya apa latar belakangnya, nah baru kemudian kita diskusikan. Ya kasus misalnya kasus muncul kasus seperti itu, maka kita diskusikan. Kalau misalnya kita tahu ini kasusnya ini, bentuknya ini, baru kita diskusi dengan teman-teman. Setelah itu nanti baru saya ambil keputusan, walaupun memang keputusan tetap dari saya, tetapi tentu saya juga dapat masukan dari yang lain. Langkah-langkah yang sering pernah dilakukan di sini. Berarti artinya keputusan yang Bapak ambil itu juga berdasarkan pertimbangan dari teman-teman ya Pak? Pastilah itu. Mempertimbangkan sudut pandang dari yang lain ya Pak? Nanti dari teman-teman, ini gimana ini ada kasus seperti ini, nanti masukannya dari sini, baru saya ambil untuk ini kalau kita menggunakan cara ini resikonya lebih besar, berarti kita hindari. Kita cara ini ada resikonya tapi kecil, itu kita pakai. Jadi apakah selama ini yang sudah Bapak lakukan itu sudah berjalan efektif Pak? Ya alhamdulillah sudah, walaupun kita karena kasusnya tidak sebanyak kasus yang lain, itu hanya hal-hal kecil dan tertentu, itu tidak sampai banyak. Memang walaupun ketika kasus muncul ya pusing juga kita, karena itu ada dua hal yang sama. Itu tadi itu ada yang benar tapi dari segi etika itu benar, tapi dari segi yang lain juga benar. Nah itu mengambil keputusan yang memang betul-betul ya pas lah, tidak sampai ada yang dirugikan. Jadi tantangannya apa nih Pak selama ini dalam mengambil keputusan? Apakah menemukan tantangan tertentu? Tantangannya pasti ada. Yang pertama pasti ada yang tidak puas, itu pasti. Jadi kalau misalnya kita ada keputusan itu pasti ada yang tidak puas. Tetapi orang yang tidak puas itu pasti kita berikan penjelasan.
kenapa itu tidak puas. Yang punya tantangan yang lain ya pasti ada risiko. Nah, ketika kita sudah putuskan, kita sudah menghitung betul risiko yang mana yang lebih besar, yang kecil. Jadi kita ambil yang paling terkecil. Dan pasti ada risiko. Jadi tantangan pertama itu pasti tidak ada yang puas. Yang kedua pasti ada risiko. Jadi apakah dalam membuat keputusan itu ada rentang waktu? Saya harus menyelesaikan ini dalam waktu tertentu, atau ada lini masanya dalam membuat keputusan itu, atau langsung sekali? Kalau yang sifatnya harus bisa hari itu juga diputuskan, ya kita putuskan. Dan itu tadi, untuk memutuskan lama tidaknya tergantung dari kasusnya, dari masalahnya muncul. Jadi kalau masalahnya kecil kemudian tidak menimbulkan dampak yang lebih besar, ya langsung saya putuskan. Tapi kalau misalnya itu dari dampaknya lebih besar kemudian itu meluas, apalagi yang bersinggungan dengan hukum, nah itu yang harus kita telah betul, kita pikirkan sama-sama, kita diskusikan. Jadi tidak tergantung kasusnya atau masalah yang muncul. Demikian ya Pak. Jadi apakah selama ini ada seseorang Pak yang mungkin membantu Bapak untuk mempermudah membuat keputusan gitu Pak? Atau Pasti mungkin ada yang Bapak libatkan selain waka-waka yang ada di yang jelas dari DTNB Waka ya teman-teman guru yang guru senior, kemudian juga yang termasuk orangnya tadi yang bermasalah kita diskusikan. Jadi tidak hanya terfokus pada waka, tapi yang berkaitan dengan masalah itu. Misalnya kalau dia berkaitan dengan misalnya kegiatan yang berhubungan dengan bendara, ya saya undang bendaranya, kita aja ngobrol. Kemudian kalau dia berkaitan dengan misalnya sarana, ya saya undang sarana. Jadi semua itu selalu berkaitan. Jadi ada ketika saya putuskan, itu juga harus stakeholder yang lain juga harus tahu. Berarti intinya Pak, dari apa yang Bapak sampaikan mungkin bisa saya tarik kesimpulan bahwa dari setiap pengambil keputusan itu kita selalu mempertimbangkan mana risiko yang terkecil, kemudian mana yang memberi manfaat paling banyak, kemudian kita melibatkan rekan-rekan untuk memberikan sudut pandang atau perspektif bermakna. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Iya. Bapak mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan Pak. Ini terkait dengan penugasan saya sebagai calon guru penggerak. Apakah diizinkan Pak? Iya, silakan Bu. Ini Pak, saya mau bertanya tentang dilema etika dan rujukan moral. Iya. Mungkin yang pertama mau saya tanyakan, bagaimana Bapak mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral ini Pak? Ya, yang pertama terkait dengan dilema etika, biasanya saya itu melihat apakah kasus ini itu benar lawan benar, gitu ya, atau benar lawan salah. Nah, jadi mudahnya itu apakah ada pertentangan batin dari diri saya terkait dengan ini, karena ini terkait benar dengan benar ya. Nah, apakah ada pertentangan batin atau tidak? Kemudian kalau yang dilema moralnya, ya itu lebih ini ya, saya mengidentifikasi itu lebih mudah karena ada hal-hal yang dilanggar atau ada peraturan atau ada regulasi yang tidak sesuai dengan keputusan saya ambil. Jadi saya melihat pada dua sisi itu, pada diri saya dan aturan. Gitu. Jadi kembali ke dalam diri sendiri dulu ya Pak? Ya benar, dari dulu. Artinya biasanya yang dilema etika ini memang saling bertentangan, gitu ya. Saling bertentangan karena benar sama benar ya. Jadi dalam diri kita itu sudah ada pertentangan. Nah, kalau yang di moralnya, nah itu berarti bersifat aturan. Ada nggak aturan yang dilanggar? Nah, saya pikir itu saja. Jadi kalau untuk benar lawan benar tadi Pak, Iya. adakah Pak strategi khusus Pak? Bagaimana sih membuat keputusan kalau menghadapi dilema etika Pak? Nah, ketika menghadapi dilema etika, saya biasa itu yang saya ambil itu keuntungan mana yang paling banyak, keuntungan mana yang paling besar, itu yang diambil. Atau bisa kita balik, kerugian mana yang paling sedikit, gitu ya, atau risiko mana yang paling sedikit, itu yang kita ambil. Nah, itu terkait dengan dilema etika ini. Jadi risiko mana yang paling sedikit. Gitu. Jadi meskipun sama-sama benar,
pertimbangannya kembali ke kita ya Pak ya. Ya, kalau saya pertimbangkan di tadi itu risiko mana yang paling sedikit, Resiko karena mana kita yang yang- memutuskan ya, Oke. otomatis kan kembali ke kita. Gitu ya. Resiko mana yang paling sedikit atau mana yang memberikan Keuntungan manfaat yang besar. paling besar. Ya, Oh, ya, gitu. manfaat Oke, besar. Pak. Oke, selanjutnya Pak, untuk langkah-langkahnya bagaimana Pak? Prosedurnya itu Pak. Nah, biasanya kalau ini kita identifikasi dulu ya, dari sisi sosial berdampak apa tidak gitu ya. Kemudian dari sisi manfaat tadi, pertama itu kan mana yang lebih banyak, dari sisi hukum atau tidak yang dilanggar, kemudian menerapkan 9 langkah dalam pendidikan guru penggerak itu yang pernah saya baca, saya dengar, tidak semuanya bisa saya jelaskan gitu kan. Nah, coba mengikuti langkah-langkah itu gitu ya. Tapi kalau saya gitu ya, yang secara praktis ya, di lapangan, lapangan, saya lebih menerapkan tadi itu, keuntungan mana yang lebih banyak, risiko mana yang lebih paling sedikit, sedikit. ya. Yang terakhir berpihak kepada murid. Oh. Nah, jadi mana yang paling berpihak kepada murid, itulah yang saya ambil. Jadi yang kita fokuskan lebih ke situ Pak ya. Iya, benar. Oke Pak, kalau gitu saya lanjutkan Pak. Apakah ada Pak tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengambilan keputusan seperti itu Pak? Ada tantangan yang sering saya hadapi itu datang dari internal kita, karena kan nggak semuanya teman-teman guru ini sepemahaman juga dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua dari masyarakat, nggak seluruhnya juga masyarakat itu terpuaskan dengan keputusan apa yang Yang diambil itu. kita ambil. Nah, oleh karena itu tantangannya adalah pertama dari diri kita sendiri, mampu tidak kita memutuskan mengambil risiko-risiko yang harus kita ambil tadi. Kemudian yang kedua masyarakat, yang ketiga dari internal kita, maksudnya dari komunitas kita sendiri. Jadi selalu ada pro dan kontra berarti itu Pak. Ya, namanya keputusan kan tidak harus memuaskan semuanya ya. Artinya tidak semuanya puas gitu kan. Bagi kelompok tertentu ya mungkin nggak puas dengan keputusan kita, gitu ya. Mungkin. Karena memang itu tidak memihak orang tersebut. Nah, tetapi di sisi lain kan ada yang diuntungkan juga. Nah, jadi di situ selalu Kembali mana yang manfaat paling banyak tadi ya, Pak ya. kalau saya seperti itu, kembali mana manfaat yang lebih besar dan risiko mana yang kecil. Nah, itu yang saya lakukan. Apakah ada yang mempermudah nih dalam membuat keputusan Bapak? Mungkin ada orang yang dilibatkan sehingga mempermudah dalam membuat keputusan. Ya, biasanya saya melibatkan wakil-wakil kepala, Oh, ya, kemudian rekan-rekan guru yang terkoneksi gitu ya dengan kasus tersebut, gitu ya. Nah, artinya ini Pak ya, dengan melibatkan teman mungkin membuka perspektif yang berbeda dari mereka gitu Pak ya. Benar, artinya dari mereka itu kita mendapatkan masukan baru, mendapatkan sisi yang berbeda, cara memandang satu kasus. Nah, seperti itu akhirnya kita, apa yang kita putuskan itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Dan berdampak bagi lebih banyak orang gitu. Ya, dia berdampak kepada murid kalau artinya Oke. dia, tapi berdampak pada murid itu lebih diutamakan. Terima kasih Pak atas penyampaian Bapak hari ini sangat menambah pengalaman baru Pak bagi saya. Terakhir ini Pak, adakah Pak pesan untuk saya nih Pak sebagai calon guru penggerak Pak terkait dengan pengambilan keputusan ini Pak? Iya. Jadi pesan saya buat CGP dimanapun berada, ya, buat ibu juga dan rekan-rekan CGP yang lain, pada saat kita mengambil keputusan, ya, pertama-tama itu lihat atau yang menjadi sentral kita adalah murid. Ya, jadi diupayakan agar murid itu menjadi pusat keputusan kita sehingga apa yang kita putuskan itu benar-benar menguntungkan bagi murid. Baik Pak, terima kasih Pak atas penyampaiannya. Saya sangat luar biasa nih mendapat ilmu dari Bapak hari ini. Ya, Saya terima permisi kasih. dulu ya Pak. Terima kasih juga, semoga sukses. Amin, amin Pak. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. bermakna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ibu, permisi Bu, terkait dengan penugasan saya di calon guru penggerak, saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apakah saya bisa Bu melakukan wawancara dengan Ibu? Ya. Baik Bu, ini terkait dengan dilema etika dan kewajiban moral. Yang mau saya tanyakan Bu, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kewajiban moral Bu? Terkait dilema etika sama kewajiban moral, pada dasarnya semua kasus itu mengandung dua hal itu ya, benar dan salah, sama-sama benar. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi selama ini yang saya lakukan, saya kembalikan lagi, saya sebagai manusia yang punya akal, punya moral, punya etika, lihat fakta kejadian atau kasus dari yang terjadi tersebut. Manakala kasusnya itu memang sama-sama benar tapi bertentangan, berarti itu masuk dilema etika. Bagaimana cara memutuskannya, kita lihat atau kita pakai strategi yang ada. Manakala itu berlawanan dengan aturan, berarti itu masuk kewajiban. Jadi untuk mengidentifikasi itu melihatnya dari dua cara, sama-sama benar tapi bertentangan, berarti itu masuk dilema etika. Tapi kalau itu benar dan salah yang melanggar hukum, berarti itu masuk kewajiban. Bolehkah Bu saya tahu bagaimana langkah-langkah atau prosedur dalam Ibu melakukan hal tersebut Bu? Langkah di dalam mengidentifikasi itu atau yang terkait di dilema etika? Terkait dengan bagaimana menangani dilema etika ataupun kewajiban moral itu Bu? Kalau di dilema etika kita pakai yang 4 paradigma itu. Jadi pertemuannya ada di 4 paradigma dilema etika. Apakah itu terkait dengan individu dengan kelompok, benar dengan keadilan. Pokoknya 4 itu baru kemudian dilihat dari 3 prinsipnya itu dan 9 angkanya. Kita 9 angka, lihat dari faktanya sampai kepada kita ada di trilema, perkembangan seperti apa, melihat faktanya. Nah kalau ditujukan moralnya jelas, karena itu melanggar hukum biasanya, melanggar norma. Manakala itu jelas melanggar hukum yang nantinya membawa ke ranah hukum, ya kita nyatakan bahwasanya itu jangan. Tapi ya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu terkait dari nilai-nilai kemanusiaan. Makanya di dalam menangani sebuah kasus itu kita harus bisa diri sendiri, sosial maupun keterampilan terhadap kita mengelola orang lain, masyarakat sekitar maupun pada diri sendiri. Terima kasih Bu, penyampaian yang sangat luar biasa sekali Bu. Jadi intinya kita kembali kepada 4 paradigma tadi ya Bu, masuk ke 9 langkah-langkah itu. Kalau yang paling efektif nih Bu, yang mana nih Bu, yang sudah diterapkan selama ini? Yang paling semuanya saya efektif ya. Tapi begini, di dalam sebuah kasus itu kan kita lihat pertama itu faktanya seperti apa, fakta di lapangan seperti apa, siapa yang terlibat, dampak dari keputusan yang mau diambil itu seperti apa. Karena kita mau tidak mau, suka tidak suka, pada saat mengambil keputusan pasti itu ada tanggung jawab, ada konsekuensi yang harus kita ambil. Nah, dari konsekuensi yang kita ambil itu kita tekan sekecil mungkin untuk yang tidak merugikan orang lain. Jadi kita harus tahu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan secara universalnya seperti apa. Jadi kalaupun itu merugikan ya tidak fatal sekali gitu. Kita tekan sekecil mungkin kerugian yang akan berdampak atau konsekuensi yang bisa timbul dari keputusan yang kita ambil. Lihat faktanya tuh, lihat siapa yang terlibat di sini. Berarti yang mungkin bisa saya simpulkan dari penyampaian Ibu adalah sebenarnya semuanya itu dikembalikan kasusnya apa, seperti apa, gitu ya Bu ya, siapa yang terlibat, gitu ya Bu. Nah, jadi kita itu sosial emosional kita dulu yang kita harus kuatkan di diri kita. Jadi kita berempati lah terhadap orang lain. Ada 3 prinsipnya kan di dalam dilema etika itu. Fokus kita mau kemana? Apakah ke aturan? Apakah ke empati? Apakah ini ke orang lain, ke masa depan? Jadi kita lihat 3 prinsip itu. Kita fokusnya mau kemana? Jadi kalau kita sudah tahu kasusnya, siapa yang terlibat,
apa yang mau kita sasar. Seperti halnya kita melakukan sesuatu kan kita harus punya tujuan, gitu. Tujuan kita kemana? Baik Bu, jadi adakah Bu ditemukan tantangan-tantangan tertentu Bu dalam pengambilan keputusan itu? Ada, pasti ada. Apalagi seperti saya ini kan sekolah baru ya, yang ibaratnya pengalamannya masih cetek ya. Dan yang ditemui kalau kemarin itu siswa, nah ini guru. Ada kasusnya ini tempat saya ini di lain sisi ini hasil dari etika, sama-sama benar. Di satu sisi orang ini memang sakit, tapi di sisi lain teman-teman ini tidak percaya karena terlalu sering. Nah, sampai kejadian saya datang ke rumahnya karena saya mau menjawab ini benar, tapi apakah mengandung keadilan? Kalau saya konsultasi, kalau saya ambil kebijakan, boleh dia tidak masuk, boleh dia hanya masuk saat jam, karena memang kondisinya tidak bagus gitu. Tidak ada untuk yang lain, karena mereka Bapak Ibu yang mention itu sudah mulai protes ini, sama-sama digaji. Jadi ada paradigma itu yang muncul, akhirnya itu merupakan tantangan berat bagi saya. Saya lihat faktanya bahwasanya memang ini sakit, saya suruh mau cari surat keterangan dari dokter, saya tunjukkan ke teman-teman. Lalu kemudian ada hal lain memang sih dalam tanda kutip ibu ini memang agak super lah, ibaratnya perlu perhatian khusus. Nah kemarin kemarin itu salah satu yang saya pakai itu dengan coaching. Jadi saya ini bagaimana saya tempatkan diri saya, andaikan saya berada di posisi itu. Jadi ibunya saya ambil untuk percaya sama saya. Alhamdulillah. Ya walaupun belum 100% ini ya, karena masih tahap melihat hasilnya bagaimana. Minggu kemarin itu alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Minggu kemarin tahap akhirnya itu. Jadi tidak hanya sebatas dari paradigma terus 3 prinsip terus 9 langkah, enggak. Di coachingnya kita masukkan juga. Berarti memang harus ditimbang dengan kasusnya ini apa gitu nih. Iya. Jadi sebenarnya Bu, selain strategi yang mempermudah dalam membuat keputusan, adakah orang-orang yang membantu mempermudah dalam Ibu membuat keputusan ini? Iya, pasti ada pertimbangan-pertimbangan, ada orang-orang yang terlibat di situ. Salah satunya tadi di coaching itu kan kita harus, misalnya nih ibunya ini sering terlambat karena bangun kesiangan, atau ibunya tidak menyelesaikan tugasnya karena dia ada masalah. Dan ini perlu melibatkan orang lain. Itu saya pada saat ketemu sama gurunya, ibu percayanya sama siapa? Di teknik coaching kan begitu, ibu percaya sama siapa? Saya minta, kalau beliau tidak berani, saya yang minta. Nah, selain itu teman-teman yang lain yang tadinya itu menjas beliau, karena beliau begini, saya kasih pemahaman. Ini loh ibunya semacam ini, keadaannya semacam ini, kita sudah teman-teman. Jadi biar mereka ini paham juga kondisi ibunya seperti apa. Itu tidak bisa kita mengambil keputusan kita sendiri. Kalau saya pribadi ya, tidak kalau orang lain. Kalau saya tidak bisa sendiri. Pasti saya libatkan orang lain, walaupun tidak saya kumpulkan semuanya, enggak. Misalnya persuasi, personal, karena takut ibunya malah lupa kayak apa. Karena tidak semua orang bisa menerima. Luar biasa sekali ini Bu, apa yang sudah Ibu utarakan, insya Allah menjadi pengalaman baru, menjadi ilmu bagi saya Bu. Terakhir nih Bu, adakah Bu pesan yang bisa disampaikan kepada saya terkait dengan pembelajaran pengambilan keputusan ini Bu? Pasti kalau yang bisa saya tarik dari pengalaman saya, manakala kita mau mengambil keputusan itu berpikir rasional dulu. Kita ibaratnya kita benahi diri kita dulu, sosial emosional kita dulu yang kita benahi. Baru kemudian kalau kita sudah stabil, kita lihat teman-teman yang ada, kita bisa minta timbangan. Tapi jangan jadikan pendapat dari orang lain ini itu sebagai yang utama gitu. Karena orang yang ada di sekitar itu belum tentu semuanya mendukung. Ada orang yang memang mau menjatuhkan dia. Jadi kita sendiri pertama sosial emosional kita yang harus kita benahi. Terima kasih ya Bu atas kesempatan hari ini. Insya Allah ini memberi manfaat khususnya bagi saya Bu, dan insya Allah nanti bisa untuk
saya tularkan kepada teman-teman peserta terkait dari pembelajaran ini. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita